Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lihat Nabi SAW itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Jadi pasti ada yang dilewati sama Nabi begitu. Kecuali bulan Ramadan. Dan bulan yang paling Nabi sering puasa itu adalah dikatakan bahwasanya suatu ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau ditanya, ayyus shaumi afdal ba'da Ramadan, ya Rasulullah, puasa apa yang paling baik setelah Ramadan? Maka Nabi SAW menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Itu setelah Ramadan paling bagus ya puasa Sya'ban. Kenapa? Karena untuk mengagungkan Ramadan. Kemudian mungkin juga ada riwayat yang lain lagi. Nabi SAW ditanya, puasa yang paling bagus setelah Ramadan apa? Nabi menjawab, itu puasa bulan Muharram. Artinya ketika ada dua riwayat yang berbeda, maka kita semuanya bukan yang satu digugurkan, satu diunggulkan, enggak. Akan tetapi di dalam ilmu hadis ada yang namanya imkanul jam'i, mesti bisa digabungkan enggak? Artinya kita mesti bisa menggabungkan enggak? Kalau Nabi SAW pernah ditanya puasa paling utama setelah Ramadan kapan? Nabi pernah jawab Sya'ban, pernah menjawab itu bulan Muharram. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi kedekatannya dengan Ramadan, maka Sya'ban menjadi mulia. Tapi kalau dari sisi itu ada bulan haram yang istimewa, maka Muharram juga menjadi istimewa. Begitu ya. Kemudian juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau juga pernah meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu puasa terus sampai kita nganggap ini jangan-jangan nggak pakai libur ini puasanya. Kadang-kadang libur terus sampai kita nganggap ini jangan-jangan nggak puasa sama sekali. Kemudian setelah itu Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah lihat Nabi SAW itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Jadi pasti ada yang dilewati sama Nabi begitu. Kecuali bulan Ramadan. Dan bulan yang paling Nabi sering puasa itu adalah bulan Sya'ban. Adalah bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu seringkali mungkin di bulan Sya'ban ada bagian awal yang Nabi gak puasa. Setelah itu Nabi SAW itu puasa dan terus digabungkan sampai di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Berarti dalil bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya adalah sunnah. Ingat-ingat ya. Puasa di bulan Sya'ban itu hukumnya adalah sunnah. Gitu. Namun kadangkala puasa di bulan Sya'ban itu juga bisa jadi hukumnya haram. Kapan itu? Di pertengahan akhir Sya'ban. Untuk puasa-puasa tertentu itu hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban hanya tersisa setengah, berarti mulai tanggal 16, maka kamu gak usah puasa lagi. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala sauma hatta yaji'a Ramadan." Kalau sudah pertengahan akhir Sya'ban, maka enggak usah puasa sampai nanti datangnya bulan Ramadan. Berarti secara umum puasa mulai tanggal 16 Sya'ban itu hukumnya adalah haram berdasarkan hadis di atas. Kecuali, ada kecualinya. 1, apabila puasanya itu adalah puasa yang wajib. Contoh, apa puasa wajib? Qadha wajib apa enggak? Wajib. Jadi punya qadha Ramadan belum dibayar. Udah tanggal 16 Sya'ban gimana? Ya tetap qadha. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Yang kedua adalah karena kebiasaan. Jadi orang yang punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis, kemudian setelah pertengahan Sya'ban dia mesti mau melanjutkan Senin dan Kamisnya, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan. Bisa dipahami ya? Habib, saya biasa cuma kadang-kadang ya bolong. Tapi pernah
pernah. Sering. Ya udah enggak apa-apa. Nah, kamu silakan, kamu di pertengahan akhir Sya'ban, kamu tetap mau puasa Senin dan Kamis itu diperbolehkan. Yang ketiga, apabila disambung dengan sebelum 16. Di tanggal 14 Sya'bannya dia puasa. 15 Sya'bannya dia puasa. 16 kan harusnya enggak boleh. Terima kasih Mas. 16 itu kan harusnya enggak boleh. Tapi karena 15-nya dia puasa, maka 16-nya dia puasa boleh. 17 Sya'bannya dia puasa boleh. 18 Sya'ban boleh. Sampai Ramadan boleh. Kecuali kalau dipotong 20 dia enggak puasa. 21 ya enggak boleh sudah. Nah, karena sudah enggak bersambung, sudah terpisah. Bisa dipahami ya?